Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Beranta ya. Oh gitu. Nah, guys, ini masih seputar RKUHP yang hari ini sempat di demo di gedung DPR ya. Sempat rame tadi dari beberapa aliansi ya. Ada Aliansi Jurnalis Indonesia dan ada dari mana lagi banyak ya. Tapi belum sempat tayang juga. Nah, para aktivis dan jurnalis itu menuntut ya beberapa pasal yang dianggap kontroversial, artinya mengancam kebebasan berpendapat. Dalam pasal-pasal tersebut itu contoh misalnya nggak boleh pasal penghinaan gitu kan. Nah, pasal penghinaan ini menjadi kontroversial bagi sebagian jurnalis ya. Jurnalis Indonesia, jurnalis independen, jurnalis apa lagi ya, kayak saya gitu cuma bacain berita itu diancam pidana penjara ya. Nah, kalau cuma diancam sama orang itu ya masih bisa diamankan gitu. Tapi kalau diancam pidana penjara ya itu harus ada lawyer, harus ada berita acara, BAP juga, harus nanti ada polisi yang nangkepnya juga gitu kan. Jadi repot ya. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosannya memberitahukan kepada netizen ya, netizen yang nonton ini ya. Jadi ini kondisinya di Mimbar Sup ini cuma bacain berita, menginfokan berita dalam kondisi santai ya. Lagi di jalan ya, ada Grab, ada Gojek, kita tukang ojek, ada Grab, di pinggir jalan gitu kan, suasananya santai ya. Nah, jadi kalau mau sudah Mas? Ya. Udah? Taruh sini dong. Bayar ntar ya. Ngutang dulu boleh ngutang? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Nggak boleh, nanti kena UU ITE, nggak boleh ya. Ngutang ya kan. Karena pasal penipuan ya Mas ya. Ngeri. Baik. Nah, ini ada dari democrazy.id ya, per hari ini ya 5 November ya. Tadi hari ini juga karena hari ini ada beberapa yang demo di gedung DPR, jadi democrazy.id memberitakan tentang RKUHP ya. RKUHP final, pasal penghinaan presiden masih ada ancaman 3 tahun buli. Jadi masyarakat itu terancam ya ketika menghina presiden, wakil presiden ya kan, polisi gitu kan. Nah, itu jadi bahaya itu kan. Memang dalam keseharian itu kita nggak boleh menghina ya, nggak boleh mencaci maki. Kamu mirip binatang nggak boleh. Kamu mirip nggak boleh juga gitu kan. Jadi nanti semua saling caci maki ya. Jadi berujung nanti ribut gitu kan. Nggak boleh kalimat-kalimat kebun binatang keluar, itu nggak boleh, itu nggak baik juga bagi seorang manusia ya, apalagi yang kalau bagi muslim ya orang beriman itu kan, kalimat-kalimat kayak gitu nggak boleh keluar. Aduh guys, lo tuh mirip ini ya, nggak boleh juga gitu kan. Coba kalau dikatain mirip A, mirip B, mirip C gitu nggak boleh ya. Kalau dibilang wah kamu ini keren banget hari ini, kamu ini ganteng banget hari ini ya boleh, itu kan memuji gitu kan. Ya biasanya sih yang ono-ono itu pengennya dipuji ya, dikritik nggak boleh gitu kan. Baik, kita bacain aja beritanya nih. Draft final rancangan kitab undang-undang hukum pidana RKUHP. Mas sudah dibayar Mas? Belum. Lu bayar dulu dong. Nggak tahu berapa? Jadi 9.000. Ya di sini karena bebas ya, jadi makanan murah, minuman murah, kadang-kadang tinggal ada keran, tinggal tuang aja gitu kan. Baik, RKUHP tetap mengatur ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden atau wakil presiden. Jadi nggak boleh nih sembarangan menghina presiden atau wakil presiden ya. Nah, jadi nggak boleh juga saling menghina gitu kan. Abang tukang kopi nggak boleh dihina juga marah kan Bang ya. Iya, itu kan. Jadi dalam naskah RKUHP terbaru per 30 November 2022 yang diakses dari laman peraturan.go.id /RUU KUHP, nanti bisa beritanya ditampilkan ya.
Nah, kebetulan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden, jadi nggak boleh menyerang harkat dan martabat diri presiden. Kalau memuji boleh, menyerang nggak boleh, mencaci maki nggak boleh ya. Memuji ya, memuji Pak Presiden hari ini ganteng banget, Pak Presiden hari ini keren banget, ya. Jadi setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan dan harkat martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana benda paling banyak kategori 4. Bunyi pasal 218 ayat 1 RKUHP. Ya. Bagian penjelasan pasal itu menyebut menyerang kehormatan adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Perbuatan menista dan memfitnah masuk kategori itu. Ayat 3, ayat 2 ya. Ini salah baca malam-malam. Ayat 2 pasal tersebut memberi pengecualian perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat. Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden atau wakil presiden. Bunyi penjelasan pasal 218 ayat 2. Jadi kalau mungkin misal contoh gitu kan, presiden menaikkan BBM, menaikkan harga-harga karena imbas dari kenaikan BBM ya. Jadi kenaikan BBM, menaikkan harga listrik, ya ini jangan sampai ya masyarakat tuh protes gitu kan, karena nggak sesuai, nggak sejalan dengan program visi pemerintah, kan ingin memajukan, mensejahterakan masyarakat gitu kan. Nah iya masyarakat ya, iya pemasukan nggak ada, pekerjaan kosong, pengangguran ya susah juga ya, itu kan mungkin nggak boleh ngomong gitu ya udahlah resiko ya. Bagian tersebut menjelaskan kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sebagai mungkin bersifat konstruktif dalam negara demokratis. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting. Beda nih kritik dengan caci maki atau penghinaan. Hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan presiden dan wakil presiden. Nah, itu jadi sekali lagi saya jelaskan, sekali lagi saya katakan bahwasanya kritik itu bagian dari demokratis ya, di dalam negara demokrasi ya. Tapi berbeda dengan mencaci maki atau menghina presiden gitu, itu beda jauh ya. Pakar sebut RKUHP berpotensi jadi alat kriminalisasi. Ya, sebenarnya sih belum ada RKUHP juga ya. Udah ada ya contoh-contoh kriminalisasi ya. Ya, contohnya banyak, tinggal di browsing aja ya, banyak. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai rencana pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP akan merusak Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Bivitri menilai draft RKUHP yang bakal diketok tingkat 2 oleh DPR Selasa 6 Desember itu masih kacau dan memuat pasal-pasal bermasalah. Jadi kalau ada pasal-pasal bermasalah itu jangan sampai diketok dulu menurut mereka, menurut pakar ya. Jadi yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokrasi, kata Bivitri dalam diskusi kedai kopi. Oh dia ada di kedai kopi nih, bukan di gedung DPR. Saya pikir dia ada di gedung DPR tadi kan, sambil ngopi-ngopi gitu. Oh ternyata ada di kedai kopi. Ya kalau gitu enak juga kan, diskusi sambil nggak panas-panasan gitu kan. Bivitri menyebut beberapa pasal dalam RKUHP bisa dengan mudah digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap rakyat. Salah satunya yaitu bentuk kritik masyarakat terhadap lembaga negara, kepala negara, dan simbol negara, termasuk soal ideologi rakyat yang bertentangan dengan Pancasila. Satu saja yang mengerikan sekali kalau kita membahas soal ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, itu luas banget, bukan cuma Marxisme, Leninisme. Kok bisa ya itu dikriminalkan, tapi bahkan apapun yang dianggap bertentangan dengan Pancasila nanti bisa dipidana.
Jadi misalnya ya contoh nih, nanti mungkin ada yang menyerukan gitu kan, ini paham itu nanti bisa dikriminalisasi ya. Nah, jadi awas, hati-hati. Kecuali itu yang mau ganti Pancasila, jadi Ekasila itu nggak masalah ya, mungkin ya nggak masalah. Menurut Bu Fitri, jika RKUHP kritik dan kontrol dari rakyat untuk pemerintah makan dibatasi, bahkan rentan dipidana RKUHP, dibuat hanya untuk kenyamanan penguasa termasuk presiden. Jadi penguasa itu dibuat nyaman ya, dibuat nyaman oleh RKUHP. Nah, ya ini untuk kenyamanan presiden ujarnya gitu kan. Nah, itu dari Demokrasi, demokrasi.id ya. Ini ada beritanya jelas, nanti bisa ditampilkan di samping ya. Jadi sekian dulu guys dari saya. Jadi saya juga ingatkan kepada netizen bahwasannya di sini baca saya menyampaikan berita itu dalam kondisi santai ya, nggak serius gitu ya. Kalau mau serius ya monggo mampir di channel lain. Jadi biasanya nih ya, yang nonton misalnya 50 orang gitu kan, 49-nya itu cuma mantau aja. Ini salahnya di mana gitu kan. Ya, kalau misalnya nonton 100 itu 99 cuma mantau, salahnya di mana gitu. Yang satu netizen numpang lewat gitu. Baik, makasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.